Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 pengantar sains data kelas 2 SD2 yang beranggotakan Aditya Prameswara, Asyajaul Hakul Amin, Marta Budiwardani, dan Putri Puspitasari akan sedikit berbagi informasi materi tentang Google Collaboratory atau Google Colab. Pertama, kita masuk ke Google Colab terlebih dahulu. Ada dua cara. Pertama, melalui Google Drive. Lalu klik New, More. Nah, jika sudah terinstall, maka Google Collaboratory akan berada di antara aplikasi ini. Jika belum, kita bisa connect more apps, lalu ketikkan Collaboratory. Nah, install. Berarti dia sudah terinstall. Jika belum, kita bisa klik seperti ini. Oke, kita install dulu biar tahu. Nah, klik install, continue. Kita pilih akun yang akan digunakan. Oke, dan sudah terinstall. Jika kita ingin membuat notebook baru, file baru, kita bisa klik Google Collaboratory. Nah, seperti ini. Kita bisa ganti namanya Collab. Oke, cara yang kedua, kita bisa langsung ketikkan di browser Google Collaboratory. Oke, ini tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, apa sih Google Colab itu sendiri? Google Colab atau Collaboratory memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengeksekusi Python di browsernya. Google Colab ini sebenarnya seperti dengan Jupyter Notebook, cuma dia berada di cloud, jadi pengguna tidak perlu untuk menginstal software. Nah, untuk kelebihannya sendiri gratis tanpa perlu interaksi karena terintegrasi dengan layanan Google, zero configuration required, akses ke GPU secara gratis, berbagi dengan mudah, dilengkapi dengan library Python untuk analisis data, pemodelan dan data mining, terintegrasi dengan Google Drive untuk penyimpanan data, dan mendukung pemrosesan dengan deep learning. GPU yang digunakan yaitu NVIDIA K80 dengan RAM-nya 12 GB dan waktu pakainya 12 jam sehari. Untuk library-nya yaitu ada NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan scikit-learn. Untuk contoh sederhananya seperti ini, jika kita ingin untuk running, maka kita klik ini. Nah, jika warna ini udah hijau, berarti sudah berhasil running. Oke, seperti itu. Jika kita ingin menambahkan kode atau teks, kita bisa klik di bagian ini. Atau kita juga bisa klik di bagian sini juga. Tinggal klik kode, lalu kita tuliskan misal hai. Nah, kita run. Oke, hasilnya seperti ini. Jika ingin menambahkan teks, kita bisa klik langsung. Nah, di teks ini ada dua bagian, yaitu bagian kiri untuk menuliskan teksnya, dan bagian kanan sebagai previewnya. Kita coba hai. Nah, previewnya seperti ini. Selain itu ada tools-tools lainnya, yaitu ini untuk memperbesarnya, untuk menebalkan, memiringkan, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa menghapus selnya juga seperti ini. Selnya terhapus. Oke, nah di bagian atas ada tools lainnya, yaitu ada file, new notebook jika kita ingin membuat notebook baru, open notebook jika kita ingin membuka notebook yang sudah ada, atau upload notebook jika kita ingin membuka file yang ada di PC kita. Lalu edit, view, table of contents ini kita bisa menambahkan konten yang ada. Lalu insert, kode dan tekstil juga bisa lewat insert di sini. Runtime, nah kita bisa change runtime type menjadi GPU jika ingin prosesnya lebih cepat. Ada tools, lalu help. Di sini juga kita bisa share dengan orang lain. Bisa melalui link atau melalui email. Nah, di bagian bawah sini ada kode snippets. Ini seperti contoh kode-kode yang bisa kita gunakan. Misal kita ingin membuat visualisasi. Nah, seperti ini. Tinggal klik, lalu kita copy kodenya. Klik tambahkan kode. Paste, lalu kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Secara sederhana, Google Colab itu sangat mudah. Lalu, untuk library lainnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya kita akan mencoba beberapa library di Python menggunakan Google Colab. Yang pertama ada NumPy yang merupakan singkatan numerical Python, digunakan untuk operasi array dan scientific computing seperti algebra linear, matriks, dan lain-lain. Langsung saja kita coba. Yang pertama kita import NumPy as np, kemudian kita run. Setelah itu kita buat
array satu dimensi. Mula-mula kita siapkan list 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita jadikan array dengan fungsi np.array mylist dan didapatkan array 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita gunakan untuk membuat array multidimensi, yaitu dengan fungsi yang sama np-array, dan kita definisikan setiap barisnya kita pisahkan menggunakan koma, sehingga didapatkan array multidimensi sebagai berikut. Setelah itu, kita juga dapat gunakan untuk ringkasan statistik sederhana seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, nilai total, dan nilai standar deviasi. Dan yang depan adalah definisi dari nama array itu sendiri. Kemudian kita run. Setelah itu, kita juga dapat gunakan untuk operasi matematis elemen seperti penjumlahan dan sebagainya. Kita definisikan terlebih dahulu array angka yang berisikan dari angka 1, 2, 3, 4. Kemudian kita jumlahkan dengan array itu sendiri. Terdapat hasilnya, kemudian kita kurangkan dengan array itu sendiri. Hasilnya 0 semua. Kemudian kita kalikan dengan array itu sendiri. Hasilnya 1, 4, 9, 16. Dan yang terakhir kita bagi dengan array itu sendiri. Hasilnya adalah 1 semua. Kemudian, library yang kedua yaitu adalah SciPy, yang merupakan library untuk penyelesaian problem saintifik yang diturunkan dari NumPy, seperti integral, diferensial, dan juga dapat digunakan untuk image processing. Langsung saja yang pertama, di SciPy ada beberapa subpackage mulai dari input-output hingga image manipulation. Yang pertama kita coba untuk permutation dan combination. Untuk kombinasi kita gunakan from scipy.special import com. Kemudian kita definisikan com 5,2 yang berarti 5 kombinasi 2, yang hasilnya adalah 10. Kemudian permutasi, cara yang sama from scipy special import perm, kemudian perms 5,2 yang berarti 5 permutasi 2, hasilnya adalah 20. Kemudian dapat juga kita gunakan untuk penyelesaian double integration atau double integral. Integral lipat 2 di sini x kuadrat ditambah 2y dx dy dengan batas 0,1 dan 0,2. Pertama kita definisikan terlebih dahulu fungsinya, yaitu x pangkat 2 ditambah 2 kali y. Kemudian kita definisikan batas bawah dari integral yang kedua, yaitu 0. Kemudian batas atas dari integral yang pertama, yaitu 1. Kemudian kita gunakan fungsi integrate.dpl quad, sehingga didapatkan penyelesaian dari integral lipat 2 tersebut, yaitu 4,6. Dengan standar error perkiraannya, yaitu 5,18 kali e pangkat min 14. Kemudian terakhir kita juga dapat gunakan SciPy untuk image processing. Yang pertama kita import terlebih dahulu ndimage dan misc, kemudian ada matplotlib. Yang pertama kita impor muka panda dari subpackage misc, kemudian kita tampilkan menggunakan imshow dan show. Didapatkan hasil dari image processing yaitu muka panda ini, kemudian dapat juga kita rotasikan muka panda tersebut sebesar 135 derajat. Menggunakan fungsi ndimage rotate dan kita tampilkan dengan imshow dan show, sehingga didapatkan gambar yang telah dirotasikan sebesar 135 derajat. Baiklah, itulah beberapa contoh penggunaan library, NumPy, dan SciPy di Python. Selanjutnya adalah Pandas. Pandas merupakan salah satu library di Python selain NumPy dan SciPy yang telah dibahas sebelumnya. Kegunaan dari library Pandas ini adalah untuk melakukan data analisis dan data manipulasi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke praktiknya. Sebenarnya ada banyak sekali fungsi-fungsi dari library Pandas ini, namun yang kita bahas hanya beberapa saja. Sebelum mulai, kita bisa menginstal dan mengimport library Pandas terlebih dahulu. Fungsi yang pertama yaitu mengimport data. Caranya dengan menggunakan fungsi pd.read kemudian jenis filenya. Dalam contoh ini kita menggunakan jenis file CSV. Kita bisa menggunakan fungsi lainnya selain CSV seperti Excel, HTML, SQL, dan lain-lain. Outputnya akan seperti ini. Selanjutnya struktur data. Caranya dengan menggunakan fungsi dataku.info. Output yang keluar adalah informasi mengenai tipe data masing-masing variabel. Kita juga bisa melihat summary data seperti jumlah data, rata-rata, min, max, dan lain-lain. Dengan fungsi dataku.describe, fungsi ini hanya akan menampilkan data bertipe numerik. Sedangkan yang bertipe kategorik bisa kita akses dengan menambahkan keterangan include sama dengan O. Selanjutnya, kita juga bisa menghapus baris. Caranya dengan menggunakan fungsi dataku.drop, kemudian kita isi baris keberapa. Di sini contohnya adalah baris ke-0 dan baris ke-5, maka
data baris ke-0 dan ke-5 akan hilang. Terakhir, kita bisa mengatasi data NA. Bisa dengan menghapusnya atau mengganti ke nilai yang ditentukan. Jika ingin menghapusnya, bisa dengan cara dataku.dropNA, maka data yang terdapat nilai NA akan terhapus dari data frame. Kemudian jika ingin mengganti ke nilai tertentu, bisa dengan cara dataku.fillNA, dan nilai yang diinginkan di sini contohnya adalah 0, maka data yang bernilai NA akan ganti menjadi 0. Selanjutnya Matplotlib. Matplotlib ini juga merupakan salah satu library yang ada di Python yang tujuannya digunakan untuk visualisasi data. Kita langsung ke praktiknya dengan contoh yang sangat sederhana. Pertama, kita install dan import library Matplotlib. Kemudian kita bisa membuat grafik kosong terlebih dahulu dengan fungsi plt.plot. Outputnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi plot ini dengan angka yang telah kita definisikan. Di sini sudah ada variabel A dan B, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi plt.plot. Kita juga bisa memberi label pada sumbu X dengan fungsi plt xlabel, begitupun dengan sumbu Y. Untuk memberikan judul grafik bisa menggunakan fungsi plt.title. Outputnya akan seperti ini. Di atas sini masih terdapat tulisan, bisa kita hilangkan dengan menggunakan plt show, maka akan terlihat lebih rapih. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita bisa mengunjungi website matplotlib.org. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang library cburn. Library cburn adalah library visualisasi data Python serupa dengan Matplotlib yang menyediakan high-level interface untuk menggambar grafik statistika yang menarik dan informatif. Nah, kita akan praktik di Google Colabs. Nah, pertama-tama kita akan mengimport library Pandas yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena nanti kita akan mengimport data, ini datanya. Kemudian kita run dulu hingga muncul hijau seperti ini. Kemudian kita memasukkan data yang kita inginkan. Contoh, kita memasukkan data frame yang kita ambil dari data BPS. Ini bebas datanya, mau pakai data frame atau data import dari CSV. Kita run, hingga muncul datanya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke import cburn dengan menggunakan sns.set. Nah, sns.set ini untuk menggunakan visualisasi dari cburn. Dan kita run dulu. Nah, kita lanjut ke scatter plot. Nah, visualisasi yang pertama yaitu kita menggunakan scatter plot. Dengan sintaks berikut kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat scatter plot antara non-migas dan migas. Kemudian kita lanjut ke distribution plot. Untuk import migas kita lihat distribusinya bagaimana. Terlihat seperti ini distribusinya. Kemudian kita run lagi untuk import non-migas. Terlihat lagi seperti ini. Jadi untuk fungsi dari cburn sendiri yaitu menggambar grafik statistika yang menarik dan informatif. Seperti berikut ini. Kita lanjut ke scikit-learn. Nah, scikit-learn adalah library Python yang terkenal yang digunakan untuk data kompleks. Library ini untuk mempraktikkan machine learning dan membuat model. Nah, contohnya seperti regresi linear, klasifikasi, pengelompokan, dan lain sebagainya. Nah, berikut langkah-langkah melakukan machine learning. Kita langsung saja menuju ke praktik Google Colab. Kita menggunakan contoh yaitu regresi. Tujuan kita itu membuat regresi dari data berikut ini. Kita run dulu. Nah, kita ingin meregresikan data ini. Dengan sintaks seperti ini dan langkah-langkah machine learning 1-4 ini kita run, kemudian kita lihat hasilnya di sini. Nah, kita mendapatkan tujuan kita yaitu membuat regresi dari data berikut ini. Ini regresinya yaitu garis merah. Di sini kita menghasilkan regresi yang telah kita butuhkan sehingga scikit-learn sangat membantu kita dalam menghasilkan regresi ini. Baik, sekian pembahasan Google Colab dari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah materi atau salah kata dalam menyampaikan. Terima kasih. Sampai
Sampai jumpa.